Bekasi maju, maju, maju. Nah, itulah doa-doa kita, semoga di tangan PLT Pak Tri dan juga di sini diwakili oleh Pak Busekda, Bekasi semakin maju. Nanti kadin ada bocoran. Jadi belakangan ini ada beberapa kadin, saya sendiri bingung. Justru ketuanya itu anak buahnya UMKM-nya Mas Aji di sini, anak buahnya tuh. Terus ada lagi rencana besok mau dilantik lagi, saya dengar tanggal 24 kadin kok banyak banget laku ya Bu. Padahal saya sendiri belum dapat untung dari kadin. Tapi paling enggak saya memberitahukan ya ke depannya rencana habis acara ini saya akan bikin somasi dari hukum ke beliau biar paling enggak ada tindakan dari kadin yang sebenarnya. Karena kadin kita itu benar urutannya, sebelum saya ada Haji Owing, ada Bu Maimunah, ada Pak Joko, dan di pusatnya ada Pak Arsad dengan penasihatnya Pak Jokowi, di Jawa Baratnya ada Pak Cucu, sedangkan beliau nggak ada siapa-siapanya. Cuma saya dengar cuma kadin UMKM. Jadi sebagai informasi, hati-hati buat para pengusaha, dan juga saya minta bantuan dari para kepala dinas di sini biar mereka tuh tidak bisa macam-macam, tidak menipu dari para pengusaha. Kasihan, saya dengar kemarin para pengusaha UMKM dimintain duit 300.000 untuk bikin acara. Udah gitu duitnya nggak buat apa-apa. Kalau kita kan nggak pernah minta duit, sekalipun kita ada iuran itu pas masuk pertama doang, masuk kadin. Nah itu pun buat mereka dulu juga buat acara ini. Gitu. Jadi saya agak banyak sambutannya ya, kita hanya berdoa mudah-mudahan dengan ulang tahun Kota Bekasi yang ke-25 Bekasi makin keren, makin sukses dan terhindar dari segala macam yang bentuk-bentuk korupsi. Kita doain juga semoga para pengusahanya, pimpinannya juga aman dari panggilan-panggilan yang tidak diinginkan. Itu aja. Makasih semuanya, semoga sukses. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Gunawan atas sambutannya, singkat tapi lengkap ya. Ada beberapa poin pertama. Makanya tadi saya agak telat, mohon izin. Di sini udaranya sedang bagus. Kita bersyukur, alhamdulillah. Memang cuaca akhir-akhir ini kadang hujan, kemudian tiba-tiba angin, kemudian juga kita suka merasakan sedikit ada goncangan karena ada gempa. Tapi kita sebagai hamba Allah, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Masyarakat Kota Bekasi juga sama seperti itu, dan hari ini pun di tempat yang terbuka. Dan memang dalam kondisi pandemi COVID ini memang bagusnya Pak, acara-acaranya di outdoor Pak, lebih sehat. Dan kemudian juga kami sampaikan bahwa kondisi Kota Bekasi saat ini sudah menurun, melandai, sudah masuk level 2, jadi semuanya bisa berusaha, beraktivitas, para pengusaha, apalagi bicara tentang kadin ini yang ditunggu-tunggu. Jadi harus kita jaga semuanya sehat, dan kemudian supaya aktivitas perekonomian, investasi di Kota Bekasi ini bisa maksimal, yang bisa kita rasakan. Karena saya dulu waktu kecil ini tuh belum ada Pak, mana pernah ada yang terpikirkan. Dan kemudian di tengah-tengah perumahan ada yang tempat di mana warga masyarakat bisa beraktivitas secara ekonomi, dan kalau pagi juga berolahraga, sehingga ekonomi tumbuh di sekitar perumahan ini. Ini yang sangat luar biasa, kita harus bangga menjadi warga Kota Bekasi. Dan kemudian juga kaitannya dengan vaksinasi Pak, sekarang supaya semuanya sehat, tadi semua aktivitas ekonomi dan berusaha bisa berjalan dengan baik,
yaitu kami dorong, Pak PLT sudah menyampaikan, dari pusat pun diarahkan untuk semua melakukan booster. Kita sedang persiapkan semua supaya semua sehat, apalagi sekarang naik pesawat sudah tidak perlu lagi pakai PCR, umroh sudah dibuka, jalan-jalan sudah dibuka, traveling sudah dibuka, tapi semuanya harus sehat. Dalam usia umur 25 tahun, saya kemarin ketemu Pak Ketua juga menyampaikan, Pak, saya sekolahnya itu di Bekasi. Dulu nggak ada yang namanya SMA selain SMA 1, dan kemudian jangan melihat Bekasi dalam kondisi saat ini, nggak ada yang terpikirkan Bekasi akan seperti ini. Dan kemudian juga Bekasi memang sangat kaya sekali, dan ini harus betul-betul kita jaga, Pak. Kaitannya dengan tarian-tarian tradisional masyarakat Kota Bekasi yang sangat heterogen, itu supaya tahu jati diri sebagai warga Kota Bekasi. Jadi Kadin melaksanakan kegiatan ini adalah luar biasa di titik ulang tahun kita ke-25. Terima kasih, Pak. Dan selain itu juga, jangan sampai warga masyarakat yang ada di Kota Bekasi tidak mengenal makanan tradisional, menu-menu tradisional yang ada di Kota Bekasi. Sekarang taunya hanya sayur pucung. Malah sekarang tinggal larinya ke bebek-bebekan, ada bebek apalah apa. Kadang yang namanya gabus pucung itu ikannya mahal banget. Saya tanya, kenapa sih di Kota Bekasi itu gabus pucung? Ren, dulu itu kita ini hamparan semua, rawa, sawah, disitulah hidupnya gabus. Tapi sekarang ternyata gabusnya ekspor atau impor? Impor. Nah, ini menjadi tantangan juga, Pak. Ternyata sekarang gabus bisa diternakan. Nah, ini Pak Dede, Pak Beni, itu tantangan. Karena ini salah satu makanan yang sangat kita banggakan, dan yang mana ada di daerah lain ada namanya akar kelapa. Kalau nggak di kita. Jadi dulu kalau saya main ke rumah teman-teman saya, pasti selalu ada akar kelapa. Dodol, Pak. Dodolnya orang Bekasi ini beda dengan dodolnya di daerah lain. Itu mau sampai kapan engkong nyak bikin itu 1 tahun pun kuat. Nggak bulukan, kalau kan ada kita makan dodol bulukan. Itu benar-benar ulenannya luar biasa. Nah, ini kebanggaan yang ada di Kota Bekasi ini yang harus kita lestarikan dan menjadi supporting yang harus kita perkenalkan seperti tempat lain, supaya menjadi usaha yang sampai ke internasional, Pak. Ini kan tantangannya, Pak. Jangan sampai dodol nggak ada di seluruh dunia, ataupun akar kelapa nggak ada di seluruh dunia, biar orang tahu bahwa itu dari kita. Jadi terima kasih Pak Ketua dengan semua pengurus, dengan semua yang ikut beraktivitas hari ini. Memang ini adalah sesuatu yang memang harus kita lestarikan. Selain dilestarikan, berarti harus disosialisasikan supaya warga masyarakat Kota Bekasi bangga dengan apa yang ada di Kota Bekasi. Jangan sampai nanti akar kelapa diaku sama daerah lain, Pak. Iya kan, seperti tempe ada yang mengaku, kain batik ada yang mengaku. Nah, jangan sampai nih, Pak, akar kelapa nih harus segera dipatenkan. Nah, ini juga Pak Deden ini segera berkompak
Pak Denny berkomunikasi juga dengan kita juga dengan dinas untuk didorong untuk segera dipatenkan, jangan sampai apa yang ada di kita itu hilang. Dan tarian-tarian juga sama Pak Deden, karena kan ada mirip-mirip nih ya, ke arah Kerawang, ke arah Jakarta itu mirip-mirip kan. Ronggengnya itu hampir-hampir sama, cara berpakaiannya, batik, kain batiknya itu hampir sama. Nah ini juga perlu Pak ada kegiatan kaitannya melakukan pematenan atau dipatenkan apa yang kita punya, supaya warga Kota Bekasi bangga tinggal di Kota Bekasi. Itu Pak Ketua, jadi potensi usaha di Kota Bekasi ini luar biasa. Dengan penduduk yang ada, saya lihat sederhana aja ya. Kalau puasa, saya kan kalau sebelum acara tarling itu pasti melewati ini. Gak ada itu yang pulang jualan gorengan, pulangnya masih bawa gorengan, gak ada Pak. Jualan tajil, pulangnya masih bawa tajil, gak ada. Yang ada tinggal gerobaknya. Apa baik deh usaha di Kota Bekasi, alhamdulillah. Jadi tinggal lepennya saja, tinggal bersemangatnya dan didorong, karena memang kita tidak punya sumber daya alam, semua harus melakukan usaha. Dan usaha di kota, kenapa semua pengen tinggal di Kota Bekasi? Katanya memang Kota Bekasi ini terrezekeni kalau kata orang Jawa. Kalau orang iya, jadi nggak ada yang bilang nggak apa baik, nggak ada mati-matinya, cuannya banyak. Saya ingat, ini kok ngasih ngomongnya panjang aja, tapi ini galaksi, saya tanya kenapa ya orang itu seneng banget tinggal di galaksi. Ternyata apa? Saya disampaikan karena hokian katanya di galaksi. Betul. Saya tanya, jadi hokian Pak? Saya juga bingung, tapi memang benar. Apa aja dari sepanjang ujung depan sampai ke belakang muter-muter, usaha pada jalan semua. Jadi itu menunjukkan memang Kota Bekasi itu keren banget gitu. Jadi sekarang harus kita tambahkan supaya lebih keren lagi dan masyarakat bangga tinggal di Kota Bekasi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka kaitan dengan lomba tari tradisional dan makanan khas Bekasi dalam rangka HUT Kota Bekasi ke-25. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bapak Ibu sekalian, telah kita ikuti acara dari pertama sampai dengan akhir, dan tentunya kita mengambil berkah daripada acara ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat dan hajat daripada Kadin Kota Bekasi ini Allah kabulkan. Wabil khusus Kadin Fair ini mudah-mudahan mendapat keberkahan, pesertanya bisa makmur sejahtera, kemudian dagangannya laku, dan Kadin Kota Bekasi terus jaya. Mari kita bacakan surah Al-Fatihah, mudah-mudahan apa yang menjadi niat dikabulkan oleh Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim ala kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Ya Allah, pada sore hari ini kami berkumpul untuk Bapak-bapak yang
Boleh, boleh. Atau Satu, dua, jempol di atas. Buka masker. Buka masker. Ya. Jempol. Bebas. Satu, dua. Kadin sukses.